Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu mau bahas tentang konsep reaksi redoks. Terlebih dahulu ya. Oke, Ibu mau share screen. Ini. Oke, sudah muncul ya. Oke, yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah tentang reaksi redoks. Apa sih redoks itu? Oke, redoks adalah merupakan gabungan dari reduksi oksidasi. Jadi di sini reaksi redoks itu adalah reaksi di mana satu spesies menerima elektron dan spesies lainnya melepaskan atau kehilangan elektron. Dan kedua proses ini harus terjadi. Ya, kalau misalkan hanya sebagian saja, reduksi saja atau oksidasi saja, itu namanya setengah reaksi. Ya, oke. Kita harus tahu dulu reaksi oksidasi dan reduksi itu yang seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi ada 3 konsep ya tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama adalah tentang yang ini nih. Yang ini. Nah, ini. Ya. Yang pertama itu adalah tentang pengikatan dan pelepasan oksigen. Di sini emang nggak ada ya, nggak ada di sini, tapi tersirat. Nah di sini kalau dia mengikat oksigen, dalam hal ini oksigen itu adalah O2, berarti dia oksidasi, ya kan? Kalau dia melepas O2, berarti dia masuknya ke reduksi. Itu yang konsep pertama. Konsep yang kedua adalah tentang nih, yang ini nih, melepas elektron atau menerima elektron. Berarti konsep yang kedua itu adalah tentang penerimaan. Konsep yang kedua ya tentang pengikatan atau pelepasan elektron. Oke, gimana sih Bu kalau menerima sama melepas elektron itu yang mana? Kebalikannya dari yang oksigen. Oke, kalau yang tadi oksigen itu kan kalau dia ngikat oksigen itu masuknya ke oksidasi dan melepas oksigen itu adalah reduksi. Nah ini kebalikannya. Kalau dia melepas elektron, dia masuknya reaksi oksidasi. Kalau dia menerima elektron, berarti dia reaksi reduksi. Oke, itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga ada tentang peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi atau bilox, disingkat ya, bilox. Nah, di sini kalau dia biloxnya meningkat, berarti dia reaksinya oksidasi. Yes, kalau biloxnya turun, menurun, kebalikannya berarti reaksi reduksi. Ya, oke, got it?
Jadi di sini ada 3 konsep ya, tentang oksigen, tentang elektron, dan tentang bilangan oksidasi. Kalau oksigen dia mengikat, itu namanya reaksi oksidasi. Kalau melepas namanya reaksi reduksi. Kalau yang konsep elektron, kalau melepas elektron dia oksidasi, menerima elektron dia reduksi. Lalu yang ketiga tentang bilangan oksidasi, kalau dia bilangan oksidasinya meningkat, berarti dia reaksi oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya menurun, berarti reaksi reduksi. Oke? Nah, di situ tadi Ibu sudah singgung tentang bilangan oksidasi. Apa sih maksudnya bilangan oksidasi itu? Nah, ini penjelasannya. Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Intinya di sini jumlah muatan suatu unsur. Bisa unsurnya saja dalam senyawa atau unsur sebagai unsur bebas. Nah, perubahan bilangan oksidasi selalu terjadi dalam reaksi redoks. Tapi tidak semua unsur yang berubah. Ada satu atau dua ya, unsur yang bilangan oksidasinya berubah. Tapi selalu ada perubahan bilangan oksidasi pada reaksi redoks. Oke. Lalu ini ada beberapa aturannya untuk menentukan bilangan oksidasi. Ini harus hafal di luar kepala ya, karena ini bakalan mudah kok. Oke. Yang pertama adalah setiap atom dalam unsur bebas, ya, dalam unsur bebas dia tidak bergabung dengan siapapun, dia sendirian, jomblo, single, dan senyawa diatomik atau poliatomik murni nih memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, yang ini NaBeK Pb ya, ini masuknya ke unsur bebas. Ini contoh aja ya, contoh unsur bebas. Contoh. Oke, contoh unsur bebas. Jadi di sini maksudnya unsur bebas itu adalah dia tidak bergabung sama siapa-siapa. Ya, dia sendirian nih. Na ini kan unsur sendiri ya, Be unsur sendiri, K unsur sendiri, Pb unsur sendiri. Lalu yang ini Ibu kasih warna yang berbeda ya. Nah, ini dia senyawanya diatomik. Diatomik itu di itu 2, berarti dia unsurnya sama bergabung jadi senyawa. Namanya senyawa diatomik. Itu senyawanya sama ya. Nah, ini seperti ini masuknya ke senyawa diatomik atau poliatomik. Oke, jadi kalau kalian menemukan ini dalam persamaan reaksi, berarti dia bilangan oksidasinya sama dengan 0. Begitu ya. Oke, next. Lalu yang kedua adalah pada ion monoatomik. Mono itu artinya satu ya. Jadi bedanya apa sih sama yang unsur bebas? Bedanya lihat. Di sini dia sendirian tapi punya muatan. Kalau di sini tadi kan dia sendirian tapi kosong ya, di sini nggak ada apa-apanya kan. Itu namanya unsur bebas. Tapi kalau ion monoatomik itu adalah unsur yang memiliki muatan, bisa muatan positif atau muatan negatif. Ya, contohnya ini. Li dia muatannya positif 1. Berarti bilangan oksidasi dari Li adalah positif 1 atau plus 1. Bisa dilihat dari muatannya saja. Bacanya begitu ya. Bilangan oksidasi dari Fe, ion Fe3+, berarti adalah, nah ini, merupakan bilangan oksidasi dari Fe. Berarti bilangan oksidasi dari Fe yang 3+ ini adalah plus 3. Sedangkan bilangan oksidasi dari O2- itu berarti ya udah sesuaikan di sini. Tulisannya aja dibalik ya. Yang tadinya 2- jadi -2. Seperti itu, oke? Ini ion monoatomik. Selanjutnya, nah ini yang udah khusus ya, udah khusus.
Bilangan oksidasi oksigen itu biasanya umumnya itu adalah min 2 atau negatif 2. Tetapi pada pada senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida itu dia jadi negatif 1. Tapi ini jarang terjadi ya. Jadi kalian berpegangnya pada ini aja. Biasanya negatif 2. Lalu bilangan oksidasi hidrogen atau H umumnya adalah plus 1. Ya. Yang lainnya mah, yang ininya mah nanti ngikutin aja, oke? Jadi umumnya O itu adalah min 2 dan H itu adalah plus 1. Lalu selanjutnya adalah logam-logam golongan 1A yaitu LiNaKRBCSFr. Dia bilangan oksidasinya pasti plus 1 logam, ya. Lalu logam golongan 2A itu adalah BeMgCaSRBaRa adalah plus 2. Dan fluorin ini adalah golongan 7A di atas, itu selalu negatif 1. Bu, FClBRI-nya mana? Kan golongan 7 itu kan ada FClBRI. Nah, yang ClBRI itu dia memiliki bilangan oksidasi yang banyak, lebih dari 1. Ya, tergantung dengan pasangannya. Oke, nanti ada ya. Dalam molekul netral, jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus sama dengan 0. Maksudnya apa sih? Oke, Ibu kasih contoh ya. Misalkan ada unsur senyawa NaOH. Nggak ada apa-apanya kan di sini, nggak ada muatannya di atas. Berarti di sini kan ada bilox. Wait, not responding. Ada bilox Na, karena ada unsur Na, ada O, ada H ya. Berarti menghitungnya seperti ini. Na di sini itu ada 1, berarti 1 kali bilox Na. Ditambah O di sini ada 1, berarti 1 kali bilox O. Ditambah ada H-nya 1, berarti 1 kali bilox H. Harus sama dengan 0, karena di NaOH ini tidak ada muatannya. Jadi harus sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dalam ion poliatomik, berarti ionnya itu banyak ya ininya nih. Kayak gini, tapi ada muatannya. Ya. Contohnya adalah misalkan. Ibu kasih contoh ya. Contoh yang lainnya adalah MnO4-. Nah, kalau kayak gini berarti jumlah bilox dari ini, semua ini adalah harus sama dengan negatif 1. Ini ada Mn, ada O. Mn-nya ada 1, berarti 1 kali bilox Mn. Mn itu unsur ya, mangan. Ditambah O-nya ada berapa nih? Ada 4 ya, berarti 4 kali bilox O. Sama dengan negatif 1. Bu, kenapa negatif 1? Kalian lihat ini. Ada muatannya negatif 1. Ini namanya ion poliatomik. Kalau yang ini, yang atas ini adalah molekul netral. Seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sudah mulai kita coba hitung. Oke, kalau ini bingung, yang bawah ini bingung, kita hapus saja. Kita tulis sendiri ya. Kita tulis sendiri aja. Oke. Nah, kalian disuruh cari tahu bilangan oksidasi yang belum ada ya, karena di sini kan H itu udah pada umumnya dan O itu sudah pada umumnya. Jadi di sini yang dicari itu adalah C. Oke. Kita tulis dulu di sini. HCO3 itu ada H, ada C, dan ada O sebanyak 3. H-nya 1, C-nya 1, O-nya 3. Dan muatannya negatif 1.
Berarti, ya, di sini Ibu tulis aja, 1 dikali bilox H ditambah 1 dikali bilox C ditambah 3 kali bilox O harus sama dengan min 1. Kita masukkan angka ini. Ibu taruh di bawah aja ya. Berarti 1 dikali bilox H itu plus 1 ya. Plus 1. Ditambah 1 kali bilox C yang belum tahu nih. Ditambah 3 kali. Oh itu min 2 ya. Min 2. Harus sama dengan negatif 1. Ini tetap plus 1 ditambah 1 kali bilox C berarti bilox C aja ya. Ditambah 3 dikali min 2 berarti min 6 ya. Sama dengan negatif 1. Ini dikerjakan dulu yang ada angkanya. Plus 1 ditambah min 6. Punya 1 dibuat bayar hutang 6. Berarti hutangnya masih 5 ya. Berarti bilox C ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Nah ini si negatif 5 ini bersatu dengan yang ada angkanya. Berarti bilox C sama dengan min 1. Kalau ini pindah ruas berarti jadi plus 5. Berarti sama dengan plus 4. Oke. Tanda positif negatifnya harus ditulis ya. Harus ditulis. Oke? Nah, itu untuk perhitungannya. Nah, ini ada yang lainnya lagi ya. Nah, ini contohnya dia Mn itu banyak punya bilangan oksidasinya ya. Tergantung dia itu temenan atau sekelompok sama siapa. Ya. Cara menghitungnya juga sama seperti yang tadi. Oke? Nah, untuk materi yang minggu ini akan dibahas hanya sampai situ saja ya, masih menghitung bilangan oksidasi saja. Insya Allah minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.